Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Mengenal Filosof Pendidikan Islam, yang beranggotakan saya sendiri, Raisya Nabila Arianti, dan teman saya Farsya Firdausi Ar-Rozi. Latar belakang, pendidikan adalah aspek kepribadian manusia yang berlangsung seumur hidup. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam kelas, tetapi berlangsung pula di luar kelas. Pendidikan tidak hanya bersifat formal saja, tetapi mencakup pendidikan non-formal. Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Dalam definisi ini terlihat jelas bahwa secara umum yang dituju oleh kegiatan pendidikan adalah terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi, sangat jelas bahwa tujuan pendidikan pada hakikatnya adalah gambaran manusia yang ideal. Rumusan masalah yang pertama, apa pengertian filosofis pendidikan Islam? Yang kedua, apa pengertian pendidikan Islam? Yang ketiga, apa saja dasar-dasar filosofis pendidikan Islam? Yang keempat, apa itu implementasi filosofis pendidikan Islam? Tujuan masalah. Pertama, mendeskripsikan pengertian dari filosofis pendidikan Islam. Yang kedua, mendeskripsikan pengertian pendidikan Islam. Yang ketiga, mendeskripsikan dasar-dasar filosofis pendidikan Islam. Yang keempat, mendeskripsikan implementasi filosofis pendidikan Islam. Manfaat makalah yang pertama, mengetahui tentang filosofis pendidikan Islam. Yang kedua, mengetahui tentang pengertian pendidikan Islam. Yang ketiga, mengetahui dasar-dasar filosofis pendidikan Islam. Yang keempat, mengetahui tentang implementasi filosofis pendidikan Islam. Pengertian filosofis pendidikan Islam. Filosofis pendidikan Islam adalah bagian dari ilmu filsafat. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo, yang berarti cinta, dan kata sophos, yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan itu, maka filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Secara umum, pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha mengubah tingkah laku individu dalam kehidupan pribadinya atau kehidupan kemasyarakatannya dan dalam kehidupan alam di sekitarnya melalui pendidikan. Perubahan ini dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah, taklim, takdib, ridhah. Berikut pengertiannya. Tarbiyah diambil dari fil mahdinya atau rabayani, maka ia memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Pemahaman tersebut diambil dari salah satu ayat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 24. Secara filologis, konsep tarbiyah selalu dikaitkan dengan konsep tauhid rububiyah. Hal ini mengandung arti bahwa esensi pendidikan Islam harus mengandung pengembangan jiwa tauhid rububiyah. Mustafa Al-Maraghi membagi aktivitas tarbiyah dengan dua macam. Yang pertama, tarbiyah holqiyah. Yang kedua, tarbiyah diniyah tazibiyah. Taklim. Taklim menurut bahasa merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari akar kata alamat. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah dengan pendidikan, sedangkan taklim menurut istilah dengan pengajaran. Kalimat allamahu al-ilm merupakan arti pengajaran ilmu kepadanya. Pengajaran atau taklim lebih mengarah kepada aspek kognitif. Takdib. Takdib dipahami dalam pengertian pendidikan, sopan santun, tata krama, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Takdib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan, peradaban, atau kebudayaan. Takdib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala suatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Takdib, sebagaimana yang disebutkan Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, adalah supaya dalam pembentukan adab atau tata krama terbagi atas 4 macam. Yang pertama, takdib adab al-haq,
Yang kedua, ta'dib adab al-hikmah. Yang ketiga, ta'dib adab al-syariah. Yang keempat, ta'dib adab al-suhbah. Riyadhah. Secara etimologis, riyadhah diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. Menurut Al-Bastani, riyadhah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Pengertian pendidikan Islam, proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai Islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup di dunia dan di akhirat. Menurut Abdul Mujib dan Yusuf Muzakir, dasar-dasar filosofis pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam adalah Islam dengan segala ajarannya. Ajaran itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Rayu. Al-Quran harus didahulukan. Apabila suatu ajaran atau penjelasan tidak ditemukan dalam Al-Quran, maka harus dicari di dalam Sunnah. Al-Quran sebagai general ideas dan ajaran-ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan melalui ijtihad. Penetapan Al-Quran sebagai dasar dan sumber pokok pendidikan Islam dapat dilihat dan dipahami dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, Al-Quran disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada umat manusia dengan penuh amanat. Tidak sedikit pun ditambah atau dikurangi. Selanjutnya, manusialah yang hendaknya berusaha memahaminya, menerimanya, kemudian mengamalkannya. Seringkali manusia memahaminya mengalami kesulitan dan ini dialami para sahabat sebagai generasi pertama penerima Al-Quran. Karenanya, mereka meminta penjelasan kepada Rasulullah SAW yang memang diberi otoritas untuk itu. Rayu. Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik mengenai nilai-nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola tingkah laku, organisasi, susunan lembaga-lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, maupun interaksi sosial. Implementasi filosofi pendidikan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, implementasi adalah penerapan. Pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusia peserta didik baik potensi fisik, potensi cipta, rasa, maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Kesimpulan, filosofis pendidikan Islam adalah bagian dari ilmu filsafat. Secara harfiah, kata filsafat berasal dari kata philo yang berarti cinta dan kata sophos yang berarti ilmu atau hikmah. Dengan itu, makna filsafat berarti cinta terhadap ilmu dan hikmah. Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah, taklim, takdib, dan ridhah. Dasar pendidikan Islam adalah Islam dengan segala ajarannya. Ajaran itu bersumber pada Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, dan Rayu. Al-Quran harus didahulukan. Apabila suatu ajaran atau penjelasan tidak ditemukan di dalam Al-Quran, maka harus dicari di dalam Sunnah. Apabila juga tidak ditemukan di dalam Sunnah, barulah digunakan Rayu atau ijtihad. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.